Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Firnawarta Christine dengan NIM 2230 3020 4055. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Dinamika atau Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia. Baiklah, di sini secara garis besar saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan, sejarah perkembangan, masa perkembangan pemilu di Indonesia, implementasi pemilu dalam masyarakat, serta kesimpulan dari dinamika atau perkembangan pemilu di Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian. Dinamika atau perkembangan pemilu di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang merujuk kepada perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dari waktu ke waktu. Adapun di sini kita lihat tujuannya yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi muda, kita harus mengetahui bagaimana sejarah perkembangan pemilu di Indonesia. Sejarah perkembangan pemilu di Indonesia mencerminkan perjuangan masyarakat Indonesia dalam menciptakan sistem politik yang demokratis dan transparan meskipun masih banyak terdapat tantangan yang dihadapi. Perkembangan pemilu di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam menguatkan demokrasi negara Indonesia. Di dalam Indonesia, masa perkembangan pemilu terdiri dari 6 masa. Yang pertama, masa kolonial Belanda, yang kedua, masa kemerdekaan, yang ketiga, masa Orde Lama, keempat, masa Orde Baru, yang kelima, masa reformasi, dan yang terakhir, masa saat ini. Pertama-tama kita masuk ke dalam kolonial Belanda. Pada masa ini, pemilu hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu dan hanya diikuti oleh kalangan tertentu yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini diikuti oleh 4 partai politik dan menentukan komposisi parlemen pertama Indonesia. Pada masa ketiga, masa Orde Lama, pada masa ini pemilu di Indonesia cenderung tidak demokratis dan masih banyak terjadi kecurangan. Pada tahun 1955, terjadi peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan kekuasaan berada di tangan Orde Baru. Adapun pada masa Orde Baru, pada masa itu pemilu sering dipandang sebagai alat legitimasi. Pemerintah pemilu sering dipandang tidak demokratis dan banyak terjadi kecurangan. Lalu pada masa reformasi, setelah jatuhnya rejim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi reformasi politik yang berdampak pada perkembangan pemilu di Indonesia pada tahun 1999. Pemilu itu dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam masa saat ini. Pada masa saat ini, perkembangan pemilu di Indonesia telah mengalami banyak dinamika sejak masa awal kemerdekaan. Contohnya dapat kita lihat seperti dari sistem pemilu, perubahan aturan sistem pemilu, peningkatan partisipasi pemilih, kepemiluan tanpa kontestasi, kontroversi pemilu, inovasi teknologi dalam pemilu, penyesuaian jadwal dalam pemilu, peran media sosial dalam pemilu, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam. Adapun implementasi pemilu yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran politik. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai partisipasi politik dalam pemilu, hak dan kewajiban memilih, serta pentingnya pemimpin yang berkualitas. Lalu kita masuk yang kedua, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilu.
Masyarakat itu harus diberikan kesempatan dan ruang untuk terlibat dalam proses pemilu dan juga menjadi saksi dalam pemilu. Yang ketiga, membangun transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan pemilu harus transparan dan akuntabel, supaya proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Keempat, memperkuat lembaga penyelenggaraan pemilu. Lembaga ini adalah penyelenggara harus diberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Lalu yang kelima, menangani pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang dimaksud berarti seperti politik uang atau kecurangan, yaitu harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Nah, dengan adanya implementasi perkembangan pemilu yang baik, diharapkan masyarakat Indonesia bisa memiliki pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika atau perkembangan pemilihan umum di Indonesia memberitahu bahwa masyarakat harus semakin sadar akan pentingnya hak pilih dan ikut serta dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemilihan umum. Namun seringkali kita lihat, biasanya masih ada orang yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu, perlu diwaspadai agar tidak merusak proses pemilihan umum yang sehat dan adil. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai dinamika atau perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Atas kekurangan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya melewati materi ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru bagi kita semua. See you next time!